sahabat leader Indonesia. Jumpa kembali Inspiration on the Road. Seperti biasa, aktivitas pagi ini saya ada janji dengan beberapa calon prospek dan juga ada satu orang tim kami yang ingin konsultasi. Ya. Oke. Pagi ini saya ada inspirasi yang mau saya sharingkan kepada Anda semua. Semoga nanti ada manfaat. Seringkali di antara kita, apakah kita juga diajak atau ada seseorang yang ingin bertemu dengan kita, atau mungkin kita juga menemuin seseorang yang kita ingin berbagi sesuatu kepada mereka. Saudara, hampir hari ini mungkin Anda berulang kali orang yang mengundang di sebuah seminar, mengundang diajak bertemu, yang sesungguhnya Anda tahu pasti ada sebuah bisnis dan peluang yang ingin ditawarkan kepada Anda. Saudara, jangan sampai terjadi Anda menutup diri dalam sebuah informasi yang ingin disampaikan oleh seseorang. Karena informasi itu mungkin bagian dari doa-doa Anda kepada Tuhan, ingin mendapatkan sebuah perubahan-perubahan hingga satu rezeki yang berlimpah yang ditunjukkan kepada Anda dari informasi yang didatangkan kepada Anda. Pastinya kan Tuhan tidak akan mengetuk pintu Anda sendiri tahu di rumah, karena ingin memberikan jawaban rezeki yang Anda mintakan pada Tuhan. Saudara, apapun informasi yang disampaikan oleh seseorang, lakukan hal yang paling lazim. Satu, saudara, Anda tetap positif. Tidak perlu Anda menghakimi mereka masih muda, mereka juga orang yang dari sisi finansial, dari sisi latar belakang jauh di bawah Anda, atau dan lain sebagainya, pendidikannya, pengalamannya, Anda masih di atasnya mereka. Sekali lagi, tetap Anda positif. Yang kedua, dengarkan saudara. Yang ketiga, amati, analisa. Nah, setelah itu, Anda mulai lakukan klarifikasi dengan mencari sebuah comparing, pembuktian-pembuktian dari apa yang dikatakannya. Apalagi di era sekarang, saudara, Anda tidak ada alasan kesulitan untuk mencari info-info itu. Anda bisa searching ada di Google, Anda bisa tanya ada di YouTube, ya. Artinya ada sebuah media yang sangat sederhana Anda bisa dapatkan untuk mencari comparing. Dan yang terakhir, saudara, diskusikan, konsultasikan kepada orang yang mengerti. Orang yang sudah memiliki sebuah pengalaman, ya. Usahakan waktu Anda diskusi, tempatkan diskusi Anda bertemu dengan orang setingkat yang ada di atas Anda. Mulai dari pengalaman, ilmunya, bahkan juga kesuksesan yang beliau sudah milikinya. Jadi jangan sampai Anda mendiskusikan kepada orang yang tidak memiliki strata di atas Anda. Apalagi orang yang gagal, tinggi ilmunya, bahkan belum berhasil. Anda akan dihajar, justru Anda tidak menemukan sebuah solusi, malah Anda pun juga berubah menjadi pesimis. Oke saudara, lakukan itu. Nanti disitulah Anda akan punya intuisi-intuisi apakah keputusan itu harus kita ambil. Nah, ada sebuah cara kalau saya menggunakan 4B. Apapun penawaran, apapun orang yang mendatangi Anda, menawari Anda, pastikan saudara dengan menggunakan 4B. Apa itu 4B? 1, B yang pertama, berani. Sehebat apapun tawaran-tawaran yang masuk kepada Anda, setelah Anda melakukan apa yang ada di atas tadi, saudara, tentu Anda harus membutuhkan sebuah keberanian. Keberanian untuk apa? Mengambil sebuah keputusan, keberanian Anda juga untuk menghadapi resiko-resiko dari keputusan Anda. Nggak usah risau saudara kalau berbicara tentang sebuah resiko.
nanti ada cara, tips bagaimana meminimalisir dari sebuah resiko. Jadi saudara harus berani. B yang kedua, Anda harus belajar. Ya, saudara, tidak ada sebuah bisnis atau suatu kegiatan usaha Anda semudah membelikan tangan dalam waktu 1 jam, 1 hari Anda sudah bisa berhasil. Ya, bahkan Anda berpengalaman di bisnis apapun, saat Anda memasuki sebuah bisnis yang baru, tentu Anda juga dibutuhkan sebuah kesempatan dan waktu untuk belajar, saudara. Dan itu juga sangat ditentukan oleh Anda, seberapa sungguh-sungguh dan serius Anda untuk belajar. Saudara, sahabat leader, seorang petani yang sudah sangat berpengalaman, bahkan sudah hampir 50 tahun, dia sebagai seorang petani padi. Suatu saat karena satu kondisi iklim musim, tiba-tiba beliau berubah menjadi seorang petani buah melon. Apakah seorang petani tersebut harus belajar lagi, saudara? Tentu harus belajar. Cocok tanam melon, cocok tanam padi, itu sudah pasti berbeda. Ya, mulai dari olah tanahnya, cara pemupukannya, bahkan cara mengolah. Nah, itu yang dimaksudnya adalah saudara belajar. Jadi saudara, Anda perlu. B yang kedua adalah belajar. B yang ketiga, beradaptasi. Apa itu beradaptasi, saudara? Ingat, saudara, hari ini kita sudah masuk ada di era digital. Pertama, kita beradaptasi untuk mengimbangi pengembangan IT. Saudara, pasti Anda pernah punya pengalaman seseorang tahu bahwa Anda menjalankan sebuah bisnis yang berbasis bisa dikerjakan hanya cukup dalam genggaman. Atau ada suatu bisnis yang dikembangkan di era now dengan di depan laptop. Tiba-tiba orang itu mengatakan, waduh ampun ya, bisnismu harus pakai laptop ya, harus pakai gadget ya. Sorry ya, saya orangnya gaptek. Saudara, hati-hati. Kata-kata yang seakan-akan sebuah tindakan halus menolak dan itu sering diucapkan, Anda akan bisa dikutuk dengan kata-kata Anda itu, saudara. Kenapa? Anda tidak akan bisa mendapatkan rezeki atau tetesan dari sebuah income dari perkembangan IT hari ini atau bisnis di era milenial ini, saudara. Jadi saudara, ya Anda harus belajar ada di sana. Nah, dari belajar itu mau belajar apa saja, ya. Jadi Anda beradaptasi mulai dari tentang IT, semua ini kan serba gampang, ya. Nah, dari sini saudara, mulai di B yang keempat. Apa itu? Bertindak. Saudara, bertindak menjadi satu B yang keempat. Banyak sekali orang-orang sudah memiliki segalanya, sudah memiliki modal, sudah memiliki sebuah peluang dengan bagus, tetapi tidak bertindak, ya sama juga dengan bohong, saudara. Jadi saudara, jangan pernah menutup diri dari sebuah informasi, jangan pernah menutup diri dari orang-orang yang menghubungi Anda untuk mendengarkan atau suatu bentuk presentasi singkat atau satu bentuk tawaran-tawaran kerjasama. Lakukan, saudara. Miliki sebuah cara-cara Anda untuk bisa bertani, bertindak hingga Anda berani mengambil langkah-langkahnya. Sahabat leader Indonesia, terima kasih ya. Sejenak Anda bisa mendengarkan inspirasi on the road pada pagi hari ini. Godube 2020. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.